Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Ikon Maulana di channel beberapa menit. Sebuah channel yang akan membahas tentang informasi, tutorial, tips, and trik, dan tentunya edukasi ya guys ya. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bagi teman-teman yang dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesehatan, dan Allah pulihkan lagi seperti sedia kala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman semua tentang cara membeli iPad bekas agar iPad itu bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan bagus tentunya. Begitu juga akan saya jelaskan tentang tips dan trik untuk mendapatkan iPad yang bagus, iPad yang jos, iPad yang mantap tentunya. Baik, sebelum kita mulai ke tips dan triknya, ada sedikit informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah ketika teman-teman akan beli iPad di toko-toko online, di marketplace atau yang lain sebagainya, maka teman-teman harus memastikan toko tersebut adalah toko yang bagus, toko yang ratingnya bagus, toko yang reviewnya bagus. Kenapa? Ketika kita beli di toko online kemudian ratingnya jelek, kita mendapatkan barang yang jelek, umumnya ketika kita akan klaim garansi itu akan susah. Betul. Kemudian, informasi yang kedua, belilah iPad sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Kenapa? Ketika kebutuhan kita adalah sebagai profesional, maka sesuaikanlah iPad yang profesional juga. Jangan sampai kebutuhan kita untuk profesional, tapi kita beli iPad yang abal-abal. Atau sebaliknya, kebutuhan kita hanya untuk nonton saja, untuk Netflix saja, untuk Instagram saja, tapi kita beli laptop yang sangat profesional, nggak apa-apa, tapi sangat sedikit fungsinya. Baik, langsung saja akan saya berikan tips dan triknya. Berikut adalah 3 tips menurut saya yang akan saya berikan kepada teman-teman semua. Sebelum teman-teman beli iPad bekas, perlu teman-teman perhatikan tips-tips di bawah ini. Baik, tips yang pertama adalah kalian perlu memperhatikan bentuk fisik atau kondisi fisik dari iPad tersebut. Kalian perlu memperhatikan sisi-sisinya, baik dari sisi samping, sisi atas, ataupun dari sisi bawah. Kalian cek secara detail apakah di sisi-sisi tersebut terdapat dent atau bekas-bekas benturan. Ketika ternyata sisi-sisinya dalam keadaan bagus, maka silakan kalian cek apakah iPad yang akan kalian beli itu bengkok atau tidak. Ketika iPad yang akan kalian beli dalam keadaan bengkok, maka kalian pikir-pikir lagi. Umumnya ketika iPad dalam keadaan bengkok, maka di dalamnya pasti ada kerusakan. Kemudian ketika iPad sudah kita cek tidak ada bengkok, kemudian tidak ada dent, tidak ada bekas benturan-benturan, maka kita cek bagian belakangnya. Apakah di belakangnya terdapat baret-baret atau tidak? Ketika baret-baret itu dalam keadaan normal, normalnya iPad bekas, maka ya silakan saja kalau teman-teman akan beli. Tapi kalau dalam keadaan tidak normal, berarti kurang terawat di pemakaian sebelumnya, maka perlu kalian pikir-pikir ulang. Kemudian ketika sudah kalian cek di bagian belakang, atas, dan bawah, ternyata iPad kalian dalam keadaan bagus, maka kalian cek bagian depannya. Pastikan iPad kalian tidak terpasang tempered glass. Ketika terpasang, maka harus kalian lepas. Kenapa? Umumnya ketika kita beli iPad bekas kemudian ditempel dengan tempered glass, ya, biasanya itu adalah ulah-ulah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, iPad yang sudah dalam keadaan retak, iPad yang sudah dalam keadaan baret kemudian dipasang tempered glass yang tujuannya untuk mengelabui. Ya. Kalian copot, kemudian setelah kalian copot bisa kalian center, ya teman-teman. Kalian center dari atas sampai ke bawah. Teman-teman pastikan tidak ada baret atau tidak ada retak di layarnya. Atau teman-teman bisa download
gambar berwarna putih di Google, kemudian teman-teman cek apakah ada warna hitam di gambar berwarna putih itu. Atau teman-teman bisa juga download gambar warna hitam, kemudian bisa teman-teman cek apakah ada warna putih di gambar tersebut. Ya, ketika tidak ada, berarti iPad yang akan teman-teman beli dalam keadaan bagus fisiknya. Baik, tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kalian perlu memperhatikan bagian software atau aplikasi-aplikasi bawaan dari iPad tersebut. Kalian perlu cek emailnya jika kalian beli iPad dalam keadaan atau versi selulernya. Atau kalian perlu cek nomor serinya, kalian cocokkan nomor yang ada di dalam iPad kalian dengan dus yang dibawakan. Kemudian, kalian lihat juga kode di dalam iPad tersebut. Apakah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh penjual? Jangan sampai kita tertipu terhadap apa yang kita beli. Penjual bilang barang yang kita beli adalah iBox, ternyata yang datang adalah Inter. Jika semua sudah beres, kalian juga harus cek kameranya. Karena bagian kamera itu sangat penting. Bisa kalian lakukan zoom in atau zoom out. Cek juga autofocusnya. Jika ada kendala di dalam kamera, saya sarankan kepada teman-teman semua untuk berpikir lagi membeli iPad tersebut. Nah, teman-teman juga harus cek Face ID. Jika versi iPad yang kalian beli atau teman-teman beli sudah Face ID, pastikan Face ID itu berfungsi dengan baik. Berikutnya, teman-teman juga harus cek mikrofonnya. Pastikan mikrofon itu berfungsi dengan baik. Kalian bisa cek dengan mengulang-ulang suara di sana, kemudian didengarkan dengan baik-baik. Setelah itu, kalian bisa cek speakernya. Apakah speakernya dalam keadaan bagus, bassnya, treble-nya. Jangan sampai iPad yang kita beli dalam kondisi speaker mati. Dan tidak kalah pentingnya teman-teman, juga harus cek baterai health-nya. Caranya gampang, teman-teman tinggal download saja aplikasi 3U Tools di komputer atau laptop, kemudian kalian install, lalu colokan kabel USB kalian ke iPad dan laptop, kemudian lihat berapa hasil presentasi baterai health-nya. Jika masih di atas 85%, saya sarankan untuk beli. Tapi jika sudah di bawah 75% atau di bawah 80%, sebaiknya teman-teman pikir-pikir lagi. Jika semuanya sudah oke, jangan lupa teman-teman minta garansi kepada penjual. Usahakan garansi tersebut minimal 5 hari atau lebih. Ya, demikian itulah informasi dan tips serta trik yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan membeli iPad bekas. Semoga iPad-nya bisa berfungsi dengan baik dan diberikan kondisi yang bagus. Ya, demikian adalah informasi, tips, serta trik yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Jika teman-teman ada tips dan trik yang bisa dibagikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Like jika kalian suka, share jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe jika kalian ingin channel ini berkembang. Sekali lagi, saya Muhammad Ikhwan Maulana. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.